Ternyata ada jabatan pembuka pesan botol samudra. Tonton terus video ini. Buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan Afiza DIY, jangan lupa subscribe agar dapat informasi bermanfaat lainnya. Pesan dalam botol adalah cara berkomunikasi dengan memasukkan pesan tertulis di dalam botol. Botol yang digunakan dalam berkirim pesan biasanya menggunakan botol kaca atau plastik. Botol yang berisi pesan kemudian dilemparkan ke perairan seperti sungai, laut, atau samudra. Setelah pesan dalam botol dilempar ke perairan, si pelempar botol tinggal berharap semoga botol itu ada yang memungutnya dan ada yang membaca pesan dalam botol tersebut. Penerima pesan botol tidak bisa ditentukan. Pesan botol bisa ditemukan siapa saja. Botol yang dilempar akan mengikuti arah arus air. Arus air diharapkan dapat membawa botol ke tempat yang jauh. Kebanyakan orang akan menemukan di pinggir pantai. Membuat pesan botol itu seru. Imajinasi kita bisa ikut melayang jauh memikirkan seberapa jauh botol itu akan dibawa oleh arus air. Serta membuat penasaran siapa yang akan menemukan pesan dalam botol tersebut. Tahukah kamu, pada catatan tertulis menyebutkan filsuf Yunani kuno bernama Theophrastus sebagai penulis pesan dalam botol yang pertama. Pembuatan pesan botol tersebut dilakukan pada tahun 310 sebelum Masehi. Misi melempar botol berisi pesan yang dilakukan Theophrastus adalah untuk membuktikan bahwa Laut Tengah berasal dari aliran Samudra Atlantik. Oh ya, teman Afiza kenal Christopher Columbus kan? Ternyata Christopher Columbus juga pernah membuat pesan yang dilempar ke laut. Ketika perjalanan pulang ke Spanyol, setelah menemukan dunia baru, kapal Christopher Columbus dilanda badai hebat. Rasa khawatir awak kapal yang dinaiki tidak selamat, Columbus kemudian melakukan laporan penemuan dunia baru tersebut di dalam tong kayu bekas minuman anggur dan membuangnya ke laut. Di dalam botol tertulis pesan agar laporan penemuan Christopher Columbus diserahkan kepada Ratu Spanyol. Namun, tong kayu yang disegel tersebut berhasil ditemukan sekitar 300 tahun kemudian. Tahukah kamu, pada abad ke-16, Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut negara lain juga menggunakan pesan dalam botol untuk mengirimkan informasi ke pantai tentang posisi musuh. Di zaman Ratu Elizabeth pertama, ada jabatan pembuka pesan botol samudra. Jadi, pembuka pesan botol tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Orang yang sembarangan membuka pesan dalam botol bisa dihukum. Wah, seram juga ya. Pesan dalam botol juga berguna jika ada seseorang yang terdampar di pulau terpencil. Orang yang terdampar di suatu pulau dapat mengirim pesan dan memasukkannya ke dalam botol untuk meminta pertolongan. Tapi tetap saja, siapa dan kapan pesan itu diterima seseorang, itu tergantung dengan arus air yang membawanya. Oh ya, pesan dalam botol itu tidak selamanya berisi pesan penting ya. Sebab ada juga orang iseng yang membuat pesan botol hanya untuk sekedar ingin tahu seberapa jauh botol berlayar. Terkadang pesan botol bisa ditemukan oleh orang yang berada di negara atau bahkan benua lain. Sampai sekarang banyak kisah orang yang menemukan pesan botol. Biasanya di dalam pesan tertulis nama pengirim, tempat tinggal, dan tanggal dibuatnya pesan dalam botol tersebut. Bahkan
pesan, ada juga yang meninggalkan nomor untuk dihubungi. Wah, tentu menyenangkan kalau menemukan pesan dalam botol ya. Rasanya seperti menemukan harta karun. Menurutku, pesan botol saat ini sudah tidak efisien ya. Sebab alat komunikasi saat ini sudah canggih. Sehingga kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan mudah. Wah, gambar Afisa sudah jadi nih. Selamat menggambar teman Afisa. Nantikan video lainnya ya. Sampai jumpa. Dadah.